Apa alasan ustadz-ustadz salafi mengatakan Allah di atas langit? Sedangkan ustadz-ustadz yang terkenal saja seperti Buya Yahya, mereka menolak Allah di atas langit. Saya merasa bingung, Ustadz harus memilih yang mana? Tolong penjelasannya secara ilmiah. Begini ya saudaraku, tolak ukur kebenaran itu bukan terkenalnya orang, kemudian banyaknya orang, tetapi yang menjadi timbangan suatu perkara itu benar dan salah itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis ya. Kemudian tanyakan kepada mereka apa alasan mereka menolak Allah di atas langit. Apakah ada dalil yang mengatakan misalnya Allah itu tidak di langit, tetapi Allah itu di bumi atau di laut atau di mana-mana? Apakah ada dalil seperti itu? Sementara dalil yang mengatakan Allah di atas langit itu banyak sekali ya. Bukan hanya satu dalil, bukan hanya 10 dalil. Dalil yang mengatakan Allah di atas langit itu ribuan dalil ya. Misalnya di dalam surah Al-Mulk ayat 16 Allah menyebutkan Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Kata Allah, apakah kalian merasa aman terhadap yang ada di langit, yaitu Allah yang akan membolak-balikan bumi beserta kamu. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit ya. Kemudian di dalam surah yang lain, misalnya di dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Artinya para malaikat dan Jibril naik kepada Allah. Jadi naik itu maklum, yang namanya naik dari bawah ke atas ya. Dari ayat ini disebutkan para malaikat dan Jibril naik kepada Allah ya. Itu dalil kedua di dalam surah Al-Ma'arij yang menyebutkan Allah itu berada di atas ya. Dan perlu penanya dan kaum muslimin ketahui, ayat tersebut dijadikan hujah oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika membantah kelompok Jahmiyah ya. Jadi Jahmiyah itu mereka tidak percaya, menolak Allah itu di atas langit, mereka tolak. Kemudian dibantah oleh Imam Al-Bukhari dengan membawakan ayat yang barusan kami sampaikan. Jadi kalau bahasa kitanya, kenapa kalian menolak Allah di atas langit? Padahal di dalam Al-Quran disebutkan para malaikat dan Jibril naik kepada Allah. Ya. Kemudian dalil di dalam hadis itu lebih banyak lagi ya yang mengatakan Allah di atas langit ya. Misalnya hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, hadis Jariyah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak, kata Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut menjawab, kata budak tersebut, "Fis sama," Allah di langit. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada budak tersebut, ya, "Man ana?" Siapa saya? Kata Rasul. Kemudian budak tersebut menjawab, "Anta Rasulullah." Kemudian Rasul berkata lagi kepada budak tersebut, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Kata Rasul, merdekakan dia karena dia telah menjadi seorang mukminah ya. Nah, di dalam hadis ini Rasul bertanya kepada seorang budak. Kata Rasul, "Di mana Allah?"
Maka budak tersebut menjawab, Allah di langit. Nah, ini menunjukkan jika jawaban tersebut salah, maka Rasul pasti akan meluruskan. Kenapa jawaban kamu seperti itu? Harusnya Allah itu ada di mana-mana. Jika memang Allah itu di mana-mana, bukan di langit. Tetapi Rasul membenarkan perkataan budak tersebut dengan cara Rasul memerdekakan budak tersebut. Ya, nah itu dalil yang di dalam hadis yang menyebutkan Allah itu di atas langit. Ya. Kemudian dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, kata Rasul, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Oleh sebab itu kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, kata Rasul, niscaya yang ada di langit yaitu Allah akan menyayangi kalian. Ya. Nah, ini dalil berikutnya yang menyebutkan Allah itu berada di atas langit. Ya. Dan tentunya banyak sekali dalil yang menyebutkan, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yang menyebutkan Allah itu di atas langit. Ya. Kita masuk ke penjelasan para ulama, yakni para ulama salaf. Ya, salah satunya Al-Imam Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah ini seorang ulama yang wafat tahun 311 Hijriah. Rasul kan wafat tahun 11 Hijriah. Nah, 300 tahun kemudian wafatlah Al-Imam Ibnu Huzaimah. Kata Imam Ibnu Huzaimah yang meriwayatkan riwayat dari Aisyah, kata beliau, waqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Aisyah, ya, kata beliau, subhana man wasi'a sam'uhul aswat, maha suci Allah yang pendengarannya meliputi semua suara, kata beliau. Kemudian kata beliau, fasami'allahu jalla wa ala kalamal mujadilah. Maka Allah mendengar perkataan sang wanita yang mengajukan gugatan, kata beliau. Kemudian, nah ini poin pentingnya. Kata beliau, yakni Imam Ibnu Huzaimah, wa huwa fawqa sab'i samawatin mustawin ala arsyihi. Padahal Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Dia beristiwa di atas arsy-Nya, ya. Nah, ini kata Imam Ibnu Huzaimah, Aisyah berkata bahwa Allah itu maha mendengar. Padahal Allah itu berada di langit yang ketujuh, kemudian mustawin ala arsyihi, dan dia beristiwa di atas arsy-Nya, ya. Ini yang menjelaskan Al-Imam Ibnu Huzaimah, ya. Al-Imam An-Nawawi memuji Al-Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitab Al-Majmu'. Kata beliau bahwa Al-Imam Ibnu Huzaimah itu bi imamil a'immah wa kana min hibdil hadis wa ma'rifatis sunnah bil ghayatil aliyati. Kata Al-Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Huzaimah itu imamnya para imam, dan dia telah mencapai puncak yang tinggi dalam menghafal hadis dan menjalankan sunnah atau mengenal sunnah, ya. Kemudian perkataan Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari, ya. Abu Hasan Al-As'ari di dalam kitabnya Risalah. Ini Abu Hasan Al-As'ari yang sering orang menisbatkan, saya kan pengikut Asy'ari, jadi saya menolak Allah di atas langit. Imam Abu Hasan Al-As'ari sendiri, beliau menyebutkan, kata beliau, wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi duna ardihi. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit, ala arsyihi, dia di atas arsy-Nya.
duna ardihi, bukan di atas bumi, ya. Jadi ini pernyataan Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri mengatakan bahwa Allah itu berada di atas langit dan di atas arsy-Nya, bukan di bumi, kata beliau. Ini yang mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan singkat tentang dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dan penjelasan ulama yang menyebutkan bahwa Allah itu di atas langit, ya. Dan secara akal pun dan secara fitrah Allah itu berada di atas langit, ya. Misalnya ketika orang berdoa, kita menghadap tangannya kemana? Kita menghadap ke tangannya ke atas, ya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Tidak ada orang yang berdoa tangannya begini, tidak ada, atau begini, atau begini, atau begini, tidak ada, ya. Orang yang berdoa tangannya begini ke atas, ya, atau begini. Itu kan pertama sesuai dengan fitrah. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya, kata Rasul, Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, jika seseorang berdoa menghadap ke arahnya, kata Allah, maka Allah malu ketika mengembalikan tangan tersebut dengan sia-sia. Artinya Allah malu jika orang berdoa tidak dikabulkannya. Tetapi poinnya di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, jika seorang hamba mengangkat tangan ke arahnya, itu kan ke arahnya ke atas, ya, ke atas. Nah, ini juga sebagai dalil bahwa Allah itu berada di atas langit, ya. Nah, jadi kesimpulannya buat saudara penanya, kenapa orang-orang salafi atau ustadz-ustadz salafi mereka mengatakan bahwa Allah itu di atas langit? Karena ada ribuan dalil yang mengatakan Allah itu di atas langit, ya. Jadi buat saudara, nasihat dari saya pribadi, ikutilah orang-orang yang mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sekali-kali saudara mengikuti orang-orang yang akidahnya atau keyakinannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Sementara tadi sudah kami sampaikan, biarpun secara ringkas, bahwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, kemudian penjelasan para ulama salaf mengatakan bahwa Allah itu berada di atas langit, ya. Wallahu a'lam bishawab.